Selamat pagi semuanya ya. Masih semangat ya untuk belajar online, harus tetap semangat kondisi apapun ya. Nah, ini seperti yang kemarin-kemarin ya, saya masih menjelaskan tentang materi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah dalam melawan sekutu. Kalau yang kemarin khususnya adalah pertempuran-pertempuran di daerah Jawa Tengah. Nah, kali ini adalah Medan area ya. Nah, Medan area di kota Medan. Apa yang terjadi ketika kedatangan sekutu ya? Seperti biasa kronologinya kita awali dengan kedatangan sekutu. Nah, agak berbeda dengan kedatangan sekutu di daerah-daerah lain. Kalau di daerah-daerah lain itu kebanyakan kedatangan sekutu itu sudah langsung kita perangi. Ya, tetapi beda dengan di kota Medan. Kenapa? Karena sekutu itu menyatakan tujuannya datang ke Indonesia adalah untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Itu berarti sudah meringankan tugas Indonesia, ya kan? Sebagai sebuah negara merdeka, tuh Jepangnya mau kita ngapain kan? Ya, atau mau kita apakan. Nah, kalau ada sebuah negara yang mau mengurusi Jepang ini, ya sudah kita biarkan. Itu berarti sudah meringankan tugasnya kita, kan begitu. Karenanya tidak heran ketika kedatangan tentara sekutu ini, mereka justru disambut baik di kota Medan oleh pemerintah dan rakyat Medan. Tidak cukup itu, disambut baiknya diwujudkan dengan pemberian fasilitas-fasilitas seperti layaknya kalau kita itu menerima tamu kehormatan dari negara-negara asing. Jadi apa? Ya, kita siapin yang namanya hotelnya ya, hotel mewah ya, dengan pelayanan yang baik ya, kita sambut dengan tangan terbuka karena ini kedatangan tentara asing kali ini adalah untuk membantu memulangkan tentara Jepang. Tetapi sayang sekali ya toh, yang namanya kebaikan pemerintah dan rakyat Medan ini kemudian disalahgunakan oleh sekutu. Yaitu kenapa? Ketika ada, sebenarnya ini terjadi pertamanya adalah merupakan sebuah insiden kecil ya, insiden kecil antara dikatakan insiden kecil itu bukan masalahnya yang kecil, kalau masalahnya sih besar, fatal ya, tetapi kebetulan ini antara orang dengan orang, individu dengan individu, antara di sini tentara ya sekutu dengan tentara RI. Nah, bagaimana insiden kecil yang dimaksud itu? Begini ya, waktu itu ketika tentara sekutu yang menginap di sebuah hotel itu ya, dia itu mengambil lencana ya, menarik lencana seorang tentara atau pejuang Indonesia. Nah, jadi waktu itu ada tentara sekutu dan ada pejuang Indonesia itu yang menginap di hotel yang sama, begitu loh ya. Iseng sekali ini yang tentara sekutu ini ya, itu mengambil lencana merah putih di dadanya pejuang ke Indonesia itu, kemudian diinjak-injak. Tidak cukup sampai seperti itu ya, tetapi bahkan bendera merah putih yang juga dikibarkan di halaman hotel ya. Kita tahu yang namanya sebagai sebuah negara merdeka itu semua bendera yang dikibarkan adalah merah putih ya. Itu yang namanya hotel juga harus ada bendera merah putihnya ya toh. Itu pun juga diinjak-injak ya, diturunkan, diinjak-injak oleh tentara sekutu. Lah otomatis makanya ini insidennya tidak bisa dikatakan insiden kecil. Ini insiden benar-benar merupakan apa ya, penghinaan terhadap lambang-lambang negara kita ya, yaitu tentang penghinaan terhadap lambang-lambang negara ya, terutama yang namanya bendera. Nah, otomatis tindakan dari sekutu ini memicu perang langsung saat itu juga ya. Pasukan pejuang Indonesia langsung marah, terus terjadi baku tembak. Tadinya itu baku tembak adalah dua kubu yang ada di hotel itu, antara pejuang Indonesia dengan dengan tentara sekutu. Lama kelamaan ya, insiden keributan yang terjadi di hotel ini kemudian membesar sampai ke wilayah-wilayah lain di kota Medan. Akhirnya bertempurlah satu kota begitu antara sekutu dengan pejuang Indonesia. Lah, kemudian dikatakan Medan area itu apa?
Di sini yang namanya sekutu ya itu istilahnya melakukan pengepungan terhadap kota Medan. Yang namanya pemerintah Indonesia ya, pemerintah RI yang ada di kota Medan itu diusir dari wilayah Medan. Jadi masih ditambah lagi dengan adanya yang namanya bala tentara dari kota-kota lain itu juga tidak bisa masuk karena yang namanya kota Medan pada saat itu dikepung dengan yang namanya sekutu. Jadi kota Medannya itu sebenarnya besar ya, tetapi yang namanya dikatakan Medan area itu adalah hanya sebesar wilayah markas tentara Indonesia. Ini yang dikatakan Medan area. Jadi yang dikatakan Medan area itu bukan area sekota Medan, tidak. Ketika terjadi pertempuran besar antara sekutu dengan tentara Indonesia, itu yang namanya tentara sekutu selain mengusir pemerintah RI, itu yang namanya kekuatan tentara kita itu semakin lama semakin dijepit sehingga sampai pada akhirnya tentara kita hanya bisa bertahan di daerah markas tentara RI sendiri. Nah, wilayah markas tentara RI sendiri itu loh yang dianggap sama sekutu sebagai wilayahnya Medan. Makanya dikatakan Medan area. Lah yang di luar ini, di luar wilayah markas sekutu sampai dengan seluruh kota Medan itu dianggap miliknya sekutu. Sekutu yang menduduki di situ, sekutu yang memimpin di situ, sekutu yang memerintah di situ. Jadi bukan wilayah RI. Wilayah RI ya cuma satu wilayah kecil mungil di daerah markas militer tentara Indonesia, itu yang dikatakan Medan area. Nah, tentara kita hampir saja terdesak karena kita yang jumlahnya sedikit di wilayah yang sebegitu kecil hanya bisa bertahan kalau toh melakukan baku tembak terhadap sekutu. Nah, untungnya saja ya yang namanya Medan area ini di sini yang namanya tentara-tentara Republik Indonesia dari wilayah-wilayah lain di luar kota Medan memberikan bantuan. Bantuan apa? Yaitu berupa bantuan pasukan tentara. Akhirnya bagaimana? Tadi kalau misalnya ini tadi adalah Medan area, ini adalah Medan area ya. Terus kemudian ini adalah wilayah di luar markas tentara RI yang sebesar wilayah kota Medan itu adalah wilayah milik sekutu ya. Nah, dari luar ya, dari tentara-tentara Indonesia dari luar kota Medan ini memasuki kota Medan. Akhirnya apa? Ya sudah di sini melakukan pengepungan ya. Jadi kekuatan Indonesia, tentara Indonesia dari berbagai wilayah itu kemudian menyerang habis-habisan sampai dengan menekan posisi tentara sekutu ya, karena lebih banyak bagaimanapun lebih banyak wilayah tentara Indonesia di luar Medan. Akhirnya posisi sekutu ini mengalami desakan dari luar dan juga desakan dari dalam. Yang dalam ini kan masih tentara Indonesia. Medan area ini kan tentara Indonesia yang bertahan di daerah markasnya ini juga melakukan penembakan. Jadi sekutunya ada di tengah-tengah sekarang. Jadi dari luar diserang oleh tentara Indonesia dari luar kota Medan. Yang ini yang di dalam diserang oleh markas tentara Indonesia yang masih bertahan di Medan area ini. Mau tidak mau akhirnya tentara sekutu kalah ya, kalah karena sudah dikepung atau diserang dari dua penjuru arah. Akhirnya di sini yang namanya tentara sekutu berhasil dikalahkan dan bisa pergi dari bumi kota Medan. Sekian pertempuran Medan area, nanti akan saya lanjutkan dengan materi pertempuran di wilayah yang lain. Terima kasih.